Alia. Silahkan Kak Alia. Sebelum itu saya akan membacakan CV-nya terlebih dahulu. Oke, nama Alia Baitur Rahma. Alamat Kampung Kampung Bandar Jaya RT 3 RW 1 Rancabungur Bogor. Nomor telepon 0858 9430 7472. Gmail Rahmah Alia 203@gmail.com. Pendidikan 2007 sampai 2013 MI Hayatul Islamiyah Depok, 2013 hingga 2016 SMP Purnawarman, 2016 hingga 2019 SMA N1 Rancabungur, 2020 hingga 2024 Universitas Juanda, Fakultas Hukum ya Kak. Oke. Untuk experience, skill dan lain-lainnya bisa teman-teman baca. Jadi saya langsung ya. Jadi di sini bukan memaparkan materi, tapi untuk sesi kali ini kita talk show gitu. Kita tanya jawab gitu. Kalian udah siap? Siap. Oke, di di banner kita bisa melihat gitu ya narasumber kita, dan sebelum menggali informasi dan pengalaman, aku mau tanya, apa sih itu bipolar Kak? Ini mungkin pengalaman yang aku alami aja ya, bukan berdasarkan ilmu konkretnya gitu, tapi berdasarkan yang aku alami. Bipolar itu dia intinya ada dua fase. Di dalam hidupnya tuh ada dua fase, dua episode. Jadi yang satu episodenya depresi yang sedih banget, down, nangis terus. Terus yang kedua maniak, happy terus, ketawa terus, banyak bicara, pokoknya kayak energinya nggak habis-habis gitu. Kayak nggak betul tidur, terus idenya banyak bermunculan gitu. Itu secara singkatnya. Kalau ditanya lebih baik yang mana atau lebih pilih yang mana, dua-duanya plus minus sih, dua-duanya nggak nyaman sebenarnya. Oke, karena mungkin teman-teman di sini atau aku gitu ya, yang kita tahu, yang aku tahu itu adalah seseorang yang, kan kita ada dua fase ya Kak. Nah, aku taunya switchnya itu misalnya sehari, dalam satu hari ini pagi dia bisa ceria, terus tiba-tiba siang dikit langsung ke fase depresi. Nah, apakah seperti itu atau memang periodenya enggak, misalnya depresinya sebulan gitu atau beberapa bulan? Karena yang aku tahu switchnya itu dalam sehari gitu. Nah, itu benar atau tidak? Kalau switchnya secepat itu mungkin itu disebutnya moodian kali ya, mood swing. Kalau dalam satu waktu itu mah mood swing aja sih. Kayak pagi sedih, terus nanti 1 jam kemudian happy. Kalau bipolar itu lebih kompleks, dia bisa berbulan-bulan, pokoknya dalam waktu yang lama. Baru switchnya juga kita nggak sadar. Kadang seringkali orang lain yang melihatnya, oh kamu lagi fase ini ya gitu. Jadi kadang kita sendiri nggak gitu, kayak udah
otomatis aja. Ya, artinya jangan salah tangkap lagi gitu ya teman-teman. Bedakan antara bipolar dan mood swing tadi gitu. Karena kadang nih kita ya tahu sepenggalan doang, dasarnya doang, terus langsung kayak apa gua gini ya, apa aku kayak gini ya, langsung self diagnose gitu kan. Akhirnya overthinking sendiri gitu. Selanjutnya apa sih awal mula kakak mengetahui gitu kalau kakak menyintas bipolar tersebut? Apakah langsung tahu atau bagaimana? Enggak sih, pastinya nggak langsung tahu. Terus pasti ngerasanya juga nggak ngeh gitu, orang lain yang merasa kok beda sih, kayak lebih murung, lebih sedih gitu. Pasti yang ngerasain duluan tuh orang-orang terdekat. Terus baru abis itu kita ngeh, oh iya ya, kenapa jadi lebih mellow gini ya gitu. Terus setelah lama-lama gitu itu kan kejiwaan tuh lama-lama ngaruh ke fisik juga, karena berkaitan sama perasaan. Dia tuh lama-lama bikin susah tidur, malas makan, pokoknya kayak nggak mau melanjutkan hidup gitu, kayak udah malas mau ngapain lagi, nggak berguna gitu-gitu, kayak semuanya tuh dipenuhi sama pikiran negatif, nggak ada satupun pikiran positif gitu. Jangankan kita membangun sendiri positive vibes dari orang aja, kita dengar dari orang nggak ngaruh, nggak ngefek apapun. Jadi kayak udah ngapain mah, nggak berguna gitu, kayak buat apa ya, kayak topping juga nggak perlu gitu, kayak gitu. Putus asa aja gitu ya, nggak ada tujuan lagi. Oke, dan aku mau tahu nih apa sih gejalanya pada saat itu gitu. Gejalanya balik lagi nggak simple mood swing yang cuman moodnya doang gitu, tapi semua ke nangis mulu, ke susah tidur. Yang paling ganggu banget sih susah tidur ya, susah tidur sama nafsu makan yang menurun. Terus kayak gitu kan bikin males aktivitas, males keluar rumah. Sedangkan tubuh kita itu butuh vitamin C ya, yang dari matahari. D. Vitamin D, vitamin Ya, D. vitamin D itu dari matahari. Jadi sampai harus dibantu suplemen gitu, padahal kan itu bisa kita dapetin secara alami dari matahari gitu, dari sumber daya alam. Tapi ini tuh sampai harus diresepin gitu sama dokter biar cepet gitu stimulasinya. Padahal dari buah bisa, dari makanan bisa harusnya, tapi karena makan juga susah, jadi mau gak mau lewat situ gitu. Malah kalau misalkan susah dalam obat, bisa dimasukin dari infus, dari suntikan gitu. Jadi kayak berbagai cara nih buat nyelamatin dulu masa kritisnya. Baru setelah itu aku udah bisa jalan obat, udah bisa makan, baru bisa sendiri. Oh iya, dengar suara. Jadi kayak halunya tuh benar-benar mengambil seluruh perhatian. Jadi kayak ngedengar suara, ngedengar bisikan, misalkan suruh apa, atau bisikan apa, ngejelek-jelekin diri sendiri, atau nyuruh apa gitu. Itu tuh kalau nggak buru-buru dilawan bisa mengambil alih kesadaran sih. Terus apalagi ya? Oke, nah ketika situasi, artinya itu kan berarti lagi muncul nih ya, apa ya gejalanya gitu. Nah ketika situasi seperti itu,
apa yang kakak lakukan gitu, menghadapinya tuh seperti apa ketika bisingan-bisingan itu datang, kemudian apalagi di fase terendahnya gitu ya, di fase depresinya, apa sih kakak tuh melakukan apa gitu pada saat fase tersebut? Nah, yang pasti kalau lagi ngerasain itu kan pasti ngerasa nggak berdaya ya, kayak yang tadi udah kami jelaskan itu, kayak bangun dari tidur aja nggak berdaya, kita nggak mau bangun dari tidur aja susah. Jadi kalau aku biasanya jangan pernah membiarkan kita sendirian, kita sepi. Pokoknya di kamar sendirian itu tuh setan kan kuat banget ya, bisikannya, ajakannya gitu, di hati, di kuping, dia tuh udah di berbagai arah kan. Pokoknya jangan sendirian, terus jangan diem, ya, apapun, sesimpel aktivitas di rumah aja. Kalau misalkan belum bisa keluar rumah, di rumah. Bahkan kalau lagi fase depresi gitu, mandi susah kan? Oh iya. Kena air tuh kayak alergi gitu, padahal kita di dalam perut juga isinya air ketuban kan 9 bulan, tapi ini kena air tuh kayak bahaya banget gitu, bisa sampai berhari-hari. Pusing gak ya? Dia salah lagi. Ini kayak males banget gitu ya untuk melakukan apa ya, kita bangun tidur aja ya udah ngapain sih hidup juga gitu, ngapain sih untuk melakukan aktivitas juga, mungkin itu ya, kayak ya udahlah gitu, sepasrah itu kah? Oke, berarti apa ya, untuk menghadapi situasi itu yang pertama kita jangan biarkan diri kita sendiri gitu ya, harus ya minimal aktivitas lah di rumah gitu, gerak gitu. Dan itu kan apa ya, cara kakak menghadapi situasi yang di fase beratnya gitu. Dan ketika kakak menghadapi hari-hari yang baik, what do you feel, and gimana sih menghadapi hari-hari baik itu gitu? Ya pasti yang tadi udah sedikit dibahas, pasti penuh semangat, terus kayak dan banyak bicara, banyak energi, ngapain aja, banyak ide, kayak mau ini, kayak saking banyaknya jadi satu pun gak jadi idenya. Saking banyaknya planning. Ya nggak ada yang jadi satu pun. Terus kakak pernah gak apa ya, ketika hari baik itu tiba, gimana sih cara kakak merayakan diri kakak sendiri gitu? Adakah apa ya fase-fase yang seistimewa itu seperti me time atau apa gitu? Ada sih, pasti ada. Itu kayak mungkin naluri setiap orang kali ya. Kalau misalkan kita ngerasa senang, kita ngerasa happy, pasti pengen orang-orang terdekat kita ngerasain gitu, ikut ngerasain happy-nya, ikut ngerasain senangnya. Kayak nggak mau nih ngerasain sendiri, ikut dong ngerasain. Kalau sebaliknya, kalau ngerasa sedih dan kayaknya udah deh gak usah orang tahu, kayak sendiri aja gitu. Mendem sendiri. Iya. Dan sebenarnya itu bahaya nggak sih? Memendam semuanya sendirian gitu kan? Itu kan kayak bom waktu ya, bisa tiba-tiba meledak kapan aja. Iya. Kita nggak tahu. Sebenarnya nggak sadar. Iya, mungkin karena apa ya, dulunya sering mendengarkan orang lain gitu, jadi pas ketika kita ada masalah, ya udahlah telan sendiri aja, orang nggak boleh lihat kita rapuh gitu. Ada yang relate di sini, yang ketika rapuhnya udahlah sendiri aja, orang taunya kita ceria aja gitu, Jadi badut. jadi badut. Tapi itu nggak baik juga ya teman-teman, karena ya yang Kak Alia katakan tadi itu bisa menjadi bom waktu untuk kita gitu. Sebisanya ketika kita ada
orang yang kita percaya untuk kita menceritakan gitu kan, masalah-masalah kita ceritakan. Dan Kak, apa sih yang kakak ingin kita tahu nih, kita semua tahu tentang bipolar itu, dan gimana caranya kita bisa mendukung orang tersebut gitu? Yang pasti yang simple, yang semua orang bisa lakuin tanpa harus punya keahlian profesional gitu, semua orang bisa lakuin. Pokoknya kalau misalkan ngelihat teman kalian mulai beda nih, mulai banyak ngelamun, mulai kelihatan sedih, nangis sendiri, nggak usah diapa-apain, nggak usah ditanya, dengerin aja, tanya, kamu butuh apa, kamu mau cerita nggak, ya kita cukup mendengarkan aja, karena kadang kita tuh sebenarnya nggak perlu dicariin solusi gitu. Kadang kita juga tahu kita nggak perlu solusi, kita cuma butuh didengarkan. Kita berkeluh kesah, kita didengarkan, kita dimengerti, kita dipeluk, walaupun sebenarnya nggak ada satu pun manusia yang bisa mengerti kita dari A sampai Z gitu, sekalipun orang tua kita sendiri gitu yang dari kecil ngelahirin kita sampai sekarang bareng-bareng sama kita aja, kalau kita nggak ngomong mana tahu, harus bilang dulu kan, seenggaknya ngerasain apa lagi, kenapa gitu. Oke, artinya ketika kita berada gitu ya di situasi yang seperti itu, satu hal seminimal-minimalnya yang bisa kita lakukan adalah hadir sepenuhnya untuk dia gitu. Entah itu mendengarkan, entah itu hanya menemani gitu kan, memeluknya gitu. Dan ya karena tidak semua orang bisa 100% mengerti apa yang kita rasakan gitu kan. Validasi itu kan yang dibutuhin. Iya. Minimal diterima dulu. Iya, diterima, divalidasi. Iya, nggak apa-apa, nggak ngerasa kayak gitu, wajar kok. Oke. Terakhir ya, apa pesan kakak untuk kita yang baru mendengar, baru mengetahui real gitu ya, dari apa ya, bukan kita yang menduga-duga sendiri gitu kan. Apa pesan kakak kepada kita sebagai pendengar, dan apa harapan kakak untuk kita mendukung mereka kak, atau apapun itu? Dari aku, kalau misalkan kita udah ngerasa diri kita tuh aneh, beda dari biasanya, kita harus aware sih, seenggaknya kita sadar kesehatan diri kita sendiri, terutama kesehatan mental yang gak kelihatan. Jadi kalau merasa, oh kayaknya ini bukan aku tuh, coba diperhatikan, coba dilihat apa yang beda. Terus kalau misalkan kita lagi ngerasa kayaknya ditimpa masalah yang besar nih, gak usah ngerasa akan membebani orang lain dengan kita nggak mau berbagi, kita nggak mau cerita. Tapi nggak apa-apa, seenggaknya ada satu orang yang kita percaya, kita bisa cerita, kita bisa terbuka sama dia, kita ceritain apa adanya gitu. Seenggaknya satu aja, biar kita tuh nggak mendem itu sendirian, nggak nelen itu sendirian. Kita berbagi satu orang aja, kepercayaan gitu. Jadi gini, terkadang kita merasa sendirian gitu ya Pak, dan dalam kesendirian itu kita ngerasa kayak, duh gak ada yang ngerti aku gitu, duh masalah aku berat banget. Dan apa yang membuat kakak yakin gitu kan, gimana caranya kakak meyakini diri sendiri, it's fine, ini ya udah lewati aja kan. Apa yang membuat kakak yakin akan hal itu, dan kakak tetap bisa melewati semua ini gitu, berjalan teguh dan menyusuri
dunia yang orang nggak tahu seberat apa? Kalau aku pribadi, yang pasti setelah merasakan tahun-tahun yang berat sendirian, karena kebetulan aku juga di rumah cuman aku yang tahu sama paling beberapa saudara yang dekat gitu kondisi aku, bahkan orang tua aja nggak tahu. Aku sengaja gitu nggak ngasih tahu karena takut makin nambah beban. Jadi ya udah, mungkin mereka juga akan susah paham, meskipun sebenarnya bukan jadi hal yang pertama gitu, bukan yang langka-langka banget ini itu gitu. Sebenarnya ada di sekeliling kita juga, tapi kan jangan kan orang tua kita aja baru melek sekarang kan kesehatan mental, apalagi orang tua gitu yang di rumah mulu, nontonnya cuman sebatas TV aja gitu. Pasti akan sulit buat mereka mencerna hal baru. Jadi aku pilih mendem sendiri. Terus aku alhamdulillahnya aku dikelilingi sama lingkungan yang positif gitu, yang membawa ke arah kebaikan gitu, yang mengingatkan, yang membawa lebih mendekat lagi pada Allah gitu. Pokoknya rangkul banget lah, nggak pernah ninggalin sekalipun lagi di bawah banget gitu, tetap support. Jadi aku kalau ada apa-apa ya mereka gitu, keluarga itu kayaknya kesekian gitu. Jadi aku kalau ada apa-apa cerita gitu, kayak kebetulan qadarullah ini psikolog pribadi di sana yang banyak juga pasiennya, sebenarnya bukan saya doang sebelumnya ya kan. Enggak. Cuman teman. Maaf ya, kita teman biasa. Teman tapi pengalu. Oke, jadi begitu teman-teman, dan mungkin pesan dari aku ya, ketika kita merasakan kesendirian tersebut, yang menguatkan ada satu kata-kata Kak Alia. Jadi sebelumnya kita sempat ngobrol dan itu membekas di pikiran aku gitu sampai hari ini. Apa tuh? Jadi quotes nih, quotes. Kita harus yakin bahwa Allah tuh memilih hambanya. Gimana ya kata-katanya Kak? Allah tuh, jadi masalah yang menimpa kita tuh udah ditakar gitu. Allah tuh tahu kita mampu gitu. Dan misi yang tadi ya. Iya, dan kita jangan merasa sendirian karena sebetulnya kita sedang dididik gitu. Gimana sih Kak kata-katanya? Intinya adalah kita harus yakin semua orang tuh punya masalah, bukan cuma kita. Dan seberat apapun masalahnya, itu sudah menjadi apa ya? Kapasitas kita, Iya. mampunya segitu. Allah tuh nggak akan salah pilih pundak, dititipkan ujian kayak gini gitu. Kalau di pundak teman-teman sekarang ada ujian yang teman-teman pikul, yang teman-teman hadapi, itu tandanya emang teman-teman yang kuat gitu. Belum tentu di sampingnya kuat gitu, sebelah kirinya kuat, karena emang cuma kamu nih, kata Allah, kamu yang kuat menghadapi ini, makanya kamu yang Allah pilih gitu. Begitu, terima kasih Kak Alia yang sudah ingin sharing kita gitu ya, sudah membagikan kisahnya. Semoga bermanfaat, semoga bisa diambil hikmahnya, diambil baiknya, diambil pelajarannya. Amin. Oke, terima kasih kepada Kak Mega dan Kak Alia yang sudah memaparkan. Iya, betul. Nggak ditanya nih. Untuk sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Untuk dua penanya,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda dari Nanggung. Saya mau bertanya, belakangan ini saya merasa tertekan banget, depresi banget, merasa putus asa banget, sampai saya merasa pengen bunuh diri. Tapi saya tahu itu dosa besar dan saya juga takut siksa kubur ya. Tapi saya tuh benar-benar ngerasa kayak ingin menghilang gitu kan, karena capek banget sama semuanya. Sampai saya curhat ke ChatGPT. Saya curhat ke ChatGPT hampir tiap hari dan saya ngerasa dia tuh jadi orang, dia jadi sosok gitu. Terus saya nanya ke ChatGPT, apakah saya gila? Apakah saya harus ke psikolog? Atau apakah saya terlalu lebay dalam menghadapi masalah saya ini? Dalam artian, saya tahu tiap orang punya masalah, tapi apakah saya terlalu lemah? Karena saya punya pemikiran ingin bunuh diri itu. Dan pertanyaannya itu, bagaimana caranya saya keluar dari situasi itu dan pemikiran itu juga, dan bagaimana caranya saya keluar dari kondisi mental yang saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Linda atas pertanyaannya. Oke, satu penanya lagi. Kakak juga boleh. Ada yang nyanyi tuh. Boleh 5. Suka. Waktunya kebanyakan. Atau boleh ditulis aja nanti kalau udah tenang ya. Mungkin bisa di luar forum ya Teh ya. Oke, yang di belakang tadi ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Saina. Terus aku tuh mau nanya, kayak kan aku tuh punya temen ya, dia tuh punya diagnosis bipolar dari dokternya. Terus dia kan kayak baru kemarin tuh tiba-tiba berubah, kamu kayak kamu siapa gitu kan, kayak aku gitu kan. Iya, terus kan dia tuh sampai pernah kan mau coba bunuh diri juga, kayak apa itu bangkut kayak gitu kan. Kayak yang tadi kakak bilang kan, kayak dengerin aja, jadi kayak dia tuh udah benar-benar masuk fase dia pengen bunuh diri banget. Jadi kayak aku tuh bingung gimana cara nenangin dia tuh kayak gimana. Oke, terima kasih untuk kedua penanya kita. Boleh langsung dijawab sama siapa nih? Mau Kak Alia kan? Boleh, kakak mau jawab dulu. Silakan Kak Alia. Tadi pertanyaan pertama, lagi ada di fase depresi ya, ngerasa pengen hilang gitu dari dunia karena permasalahan yang dihadapi. Sebenarnya kalau nanya gimana caranya supaya aku bisa keluar dari permasalahan ini gitu ya tadi. Sebenarnya begitu kita lari, masalah itu akan terasa ikut mengejar kemanapun kita pergi. Jadi kayak sejauh apapun nih kita merasa kayaknya pindah kota deh, pindah negara gitu. Tapi kalau misalkan masalah itu masih ada di bayang-bayang kita, ada di kepala kita, ada di benak kita, kemanapun kita pergi, kemanapun kaki kita melangkah, itu akan ikut gitu. Dia nggak akan pernah tertinggal. Jadi kalau ditanya gimana caranya lari dari masalah itu, nggak bisa.
Jadi yang perlu kita hadapi adalah, yang perlu kita lakukan adalah kita hadapi, kita terima. Yang paling pertama itu kuncinya, yang utama adalah menerima. Karena sering kita tuh merasa gue nggak bisa, pokoknya gue nggak bisa, ini tuh berat banget, kenapa harus gue yang hadapin ini, kenapa harus gue yang dikasih ujian kayak gini, gue tuh nggak bisa, sebenarnya gue tuh lemah gitu. Nah itu kan jadi kayak tadi asumsi ya, jadi asumsi yang lama-lama jadi kenyataan gitu, padahal sebenarnya itu cuman pikiran kita aja gitu, tapi karena kita begitu meyakini, akhirnya jadi kenyataan. Coba kalau pelan-pelan kita positif, pelan-pelan kita ubah gitu, kita balikin kayak aku bisa, pasti bisa, pelan-pelan gitu. Kenapa Allah timpakan ke aku, berarti kata Allah aku mampu gitu. Seenggaknya kita Allah tuh nggak pernah nyuruh kita buat cari solusi setiap permasalahan tuh. Allah nggak pernah suruh kita cari solusi, gimana jalan keluarnya, gimana ini harus gimana, nggak pernah. Allah tuh nggak mau kita susah sebenarnya. Kita tuh cuman diminta buat nerima, terus kita cari hikmahnya gitu, sesakit apapun. Karena yang harus diyakini adalah sesakit apapun yang kita rasakan, pasti ada hikmah indah di balik itu. Asal kitanya bersabar, kitanya ikhtiar gitu, kitanya doa, kitanya pasrah ke Allah aja. Kita nggak usah banyak ngeluh ke manusia, aku tuh gini. Kita pasrahkan aja ke Allah gitu, dari hati ke hati. Tiap malam kita tuh nggak perlu ngomongin harus tahajud tiap malam, harus sholat tarawih tiap malam, atau harus setelah sholat di atas sajadah kita doa. Allah tuh dengar doa kita kapanpun, kita lagi tidur, kita lagi di jalan, kita lagi beraktivitas, Allah tuh dengar gitu. Allah tuh, kita nanya Allah tuh di mana sih, kok kayak nggak pernah merhatiin aku, kok jahat banget sama aku untuk aku ditimpakan masalah seberat ini. Allah tuh deket banget sama kita, Allah tuh sedekat uratnya aja. Jadi terima dulu, sekalipun berobat ke psikiater, obatnya belum tentu menyembuhkan. Mungkin ceritain juga sih misalnya Alia pernah berobat, efek obatnya seperti apa, ke psikolog, psikiater tuh gimana, dan apakah itu satu-satunya cara atau gimana gitu. Barangkali bisa menjadi motivasi buat kakaknya gitu. Mungkin karena merasa buntu, terus kemana lagi ya, kayak gak nemu solusi nih, atau harus ke psikiater, atau harus ke psikolog gitu. Karena aku pada akhirnya aku memutuskan buat menyerahkan diri ke psikiater itu awalnya karena aku udah gak bisa ngehandle rasa putus asa aku sendiri, rasa depresi aku sendiri. Karena aku kayak memikul semuanya sendiri gitu. Aku merasa kelelahan, kepayahan. Aku berkali-kali punya pikiran mengakhiri hidup gimana pun caranya gitu. Pada akhirnya aku sendiri memutuskan buat ke puskesmas. Ke puskesmas aku sendiri, aku nyeritain apa yang aku rasain, apa kesulitan aku. Terus akhirnya diarahin itu susah payah aku cerita, karena tiap mau ngomong tuh pasti nangis, pasti nggak akan kuat satu kalimat, pasti nangis kayak kakaknya barusan gitu. Akhirnya bisa tuh ceritain dengan terbata-bata. Akhirnya dikasih surat rujukan. Nah itu diagnosa awalnya anxiety disorder. Terus
lama-lama kan berobat dari yang sebulan 3 atau 2 kali gitu ke rumah sakit sampai yang sebulan sekali, itu aku merasanya progresnya lambat banget. Walaupun aku ikutin prosesnya, aku ikutin alurnya, aku minum obatnya, nggak pernah aku skip gitu, dosisnya nggak aku kurang-kurangin, pokoknya aku nurut gitu, aku patuh. Tapi kok kayak biasa aja gitu progresnya. Terus makin lama malah dosis diagnosanya makin naik dari yang anxiety disorder ke severe depresi apa gitu. Terus habis depresi bipolar ya, bipolar. Naik lagi. Nah terakhir tuh naik lagi sebelum aku memutuskan berhenti berobat, berhenti ke psikiater karena aku nggak terima diagnosanya naik. Jadi skizofrenia tuh paling atas sih. Bisa dibilang lumayan karena benar-benar udah nggak bisa ngendalin antara masa lalu dan sekarang. Jadi kayak beririsan gitu. Aku nggak terima di situ. Kok bisa malah makin naik diagnosa aku. Akhirnya aku memutuskan itu terakhir kali aku ke psikiater. Terakhir kali aku ke rumah sakit. Aku nggak mau lagi gitu. Dan semua obat-obatan yang pernah aku konsumsi, bahkan lagi aku konsumsi terakhir, itu aku buang semuanya tanpa tersisa. Surat-surat rujukannya juga aku buang semuanya, pokoknya nggak ada sisa. Nah masa-masa terberatnya itu di masa peralihan dari minum obat ke aku stop sama sekali nggak minum obat, aku stop. Nah itu adaptasinya luar biasa. Dari yang aku tidur aja harus minum penenang, harus minum obat penenang. Aku menjalani hari aku harus minum mood stabilizer. Itu tuh obatnya gede banget, 500 gram. Ya 500 miligram, gede banget. Motoran kali. Pokoknya gede banget, kayak susah gitu nolongnya. Akhirnya aku stop. Nah itu lumayan kan adaptasinya. Aku gelisah, aku susah tidur lagi, aku pokoknya moodnya jelek gitu, gampang kepancing emosi, gampang marah, juga gampang nangis gitu, kayak aneh banget. Ujung-ujungnya mah berjuang sendiri ya. Iya, ujung-ujungnya berjuang sendiri. Terus sampai orang bilang, kakak apa bukannya yang bilang sebenarnya obat tuh, karena emang faktanya obat tuh bukan mengobati kan, sama sekali nggak ngobatin. Obat tuh cuma meredakan ya kak. Bukan, obat itu cuma, jadi ibaratnya kalau orang kena gangguan jiwa, jadi kan tubuh kita kan ada hormon ya. Kalau hormon bahagia kan ada namanya hormon dopamin. Nah, dopamin, serotonin dan lain sebagainya. Obat itu fungsinya hanya untuk naikin, nurunin si hormon-hormon kita. Makanya orang yang berobat ke psikiater itu mereka biasanya jadi bergantung sama obat. Karena apa tadi? Dia dibantu ningkatin hormon dopamin dan hormon-hormon lainnya itu lewat obat. Jadi kan dulu ya kita ngobrol mau sampai kapan minum obat gitu. Karena kalau minum obat juga kan bahaya juga kan ke ginjal dan lain sebagainya. Belum lagi kita pening, pusing lihat obat, capek, bosan dan lain sebagainya. Jadi kayaknya hormon mah kita bisa ningkatin gitu. Kita minta Allah yang intinya obatnya tuh sebenarnya Allah udah nyiapin. Tinggal kitanya bergantung sama obat apa bergantung sama rencana Allah gitu. Tinggal itunya. Kadang misal tadi teteh kan jadi ngechat ke ChatGPT gitu ya, karena merasa diterima. Dan secara tidak sadar sebenarnya pada akhirnya teteh menutup kesempatan orang lain untuk menerima teteh.
AI itu tidak punya perasaan. Mereka hanya mengolah kosakata yang mereka punya agar bisa diterima, karena itu umumnya diucapkan. Itu hanya sebatas otak komputer. Tapi perasaan, keimanan, dia tidak bicara dengan keimanan. Dia hanya bicara dengan validasi, agar kita merasa kita nyaman dengan dirinya. Karena ini juga bahaya, mohon maaf. Ada juga kasus yang chat bukan chat GPT ya namanya, tapi sama aplikasi AI juga. Ujung-ujungnya dia merasa pasangan hidupnya dia, si aplikasi itu. Akhirnya kena diagnosis yang lain. Harusnya selesai masalah, kan kita selalu selesai masalah. Padahal enggak, itu hanya memancing masalah-masalah yang lain. Karena satu-satunya tadi, obat itu bukan menyembuhkan, dan sakit mental itu nggak ada kata sembuh, yang ada kata pulih. Jadi pulih, bagaimana kita bisa memulihkan diri kita sendiri. Sebetulnya ya cuman kita yang berjuang pada akhirnya gitu. Sekalipun misal kalian dapat lingkungan yang baik gitu kan, tapi mereka nggak bisa 24 jam dengan Alia. Ketika Alia sedang di fase depresi, dia ngabarin ke teman-temannya, nggak juga pas tahu temannya langsung pergi nemuin Alia. Gimana kalau ngechatnya jam 2 malam? Tidur. Gitu kan ya, gimana ngechat jam 2 malam? Dia sedang fase naik turun-turunnya, jam 2 malam masih nggak bisa tidur, dengar suara-suara dan lain sebagainya. Ya bisa jadi kalau orang yang ngebalas emang Allah yang sudah menyediakan orang itu memberikan jawaban kepada Alia gitu. Bukan berarti si orangnya yang baik gitu. Bukan berarti ChatGPT-nya yang baik enggak. Tapi coba kalau boleh saran, coba kakak boleh mungkin kalau memang perlu seseorang, ya coba pilih yang memang bisa dirasa bisa percaya. Tapi jangan gantungkan kakak akan pulih dan sembuh dari orang itu. Tetap ini mah Allah, dan terima siapapun yang sudah Allah pilihkan untuk bahasanya menemani, mendampingi kakak dalam menghadapi situasi saat ini gitu. Kan mungkin pasti lelah ya, capek, kok gini amat sih saya gitu, saya nggak mau diri saya kayak gini, kok lemah banget, dan itu wajar begitu. Tapi Allah sudah siapkan banyak hal yang membuat kita mengerti hal-hal yang ingin Allah sampaikan kepada diri kita. Dan kalau kita kepada aplikasi dan lain sebagainya, mereka tidak berbicara dengan keimanan dan dengan pengertian. Yang mereka bicarakan adalah kosong, tanpa isi, meskipun mereka seolah menerima, tapi kan mereka nggak ada wujudnya. Jadi yang ada nanti kita yang terluka semakin dalam sebetulnya. Nanti yang ada keberadaan manusia di samping kakak lambat laun akan hilang dan tergantikan oleh si chat itu. Itu yang paling parah nantinya. Jadi kakak juga pasti punya teman gitu, punya siapapun yang ingin kakak ceritakan aja dulu gitu. Satu lagi, aku pengen ceritain review aku minum obat. Efek sampingnya itu tuh sebetulnya jahat banget, efek sampingnya. Cuma karena dia tuh sesaat rasanya menenangkan, jadi kayak apa ya, efek kafein. Apa teh? Oke, ada di kafein nanti. Nikotin. Nikotin kayak ketergantungan gitu. Padahal efek sampingnya tuh mematikan. Aku minum nih malam, mau bisa tidur, banyak bisikan segala macam tulisan. Aku minum. Itu tuh 2 miligram masih dibagi 2, terus diminum tuh. Ada berapa menit langsung efeknya kerasa. Aku langsung tidur, aku langsung tenang sesaat. Terus efeknya ke badan lemas banget, lemes-lemesnya. Terus bangun aja tuh kayak kelayangan, kayak orang habis ngelem. Walaupun aku nggak pernah sih ya ngelem, tapi kayak
kelayangan gitu, ke kamar mandi aja pusing, bangun aja nggak bisa. Besok paginya aku mau bangun, ternyata aku cuman bisa buka mata, sisanya aku lemas, aku udah gak gerak, kayak udah nggak berdaya, lumpuh aku ya ini, kayak nggak bisa bangun gitu. Itu hilangnya bisa 2 hari, padahal itu cuma 1 miligram hitungannya. Tapi kayak kadang aku tuh mensiasatinya, kan saat itu aku masih kuliah ya, berangkat pagi lumayan ya dari Bantar Kambing ke Ciawi, naik motor, mantap, hidup angin, mana ngantuk luar biasa. Akhirnya aku cuma minum itu kalau libur, kalau besoknya libur, Sabtu Minggu aku minum, sisanya aku cuma minum mood stabilizernya aja. Oh iya, terus jadi udah, walaupun pas berhenti tuh lumayan susah. Terus kan kalau psikiater tuh lebih fokus ke obat ya, kalau ketemu resepin obat udah pulang, jadi tuh cuma nanyanya dikit doang, simple SPJ udah pulang gitu. Jadi tuh aku banyak ceritanya, banyak terapinya sebenarnya sama psikolog pribadi aku yang ketemunya. Iya nggak dibayar. Iya nggak dibayar lagi, masya Allah, dibayar sama Allah ya, ladang pahala. Ketemunya kayak di tukang bakso, di tukang mie ayam, di masjid, kadang di rumah. Mungkin di rumah aku nggak mungkin kan. Terus gimana kak? Aku kalau cerita, kalau ngomong gimana? Kayak Komputer apa kemarin? di kalau lagi depresi. Kalau lagi depresi itu ngomongnya kayak komputer Pentium 2. Maksudnya dia ngomongnya pelan banget. Ini kan normal ya. Jadi kalau lagi depresi itu benar-benar aku lama gitu nungguin. Lama banget nungguin. Udah tahu aku nggak bisa apa-apa. Udah lama lagi. Terus nangisnya lama. Gak berhenti nangisnya, pulang harus sempat. Gitu paling. Oh iya. Oke, habis mungkin buat tetehnya yang tadi nanya atau nggak berkesempatan nanya, boleh banget kontak aku, boleh banget hubungi aku. Nanti kita ngopi-ngopi di luar ya kan. Iya. Bayarin. Terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Kak Linda? Terjawab? Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, jadi dia punya teman, terus teman itu lagi di fase turun-turunnya, dan apa sih sampai dia tuh bingung gimana sih menghadapi orang tersebut gitu. Nah, gimana nih Kak? Kayak yang tadi udah aku bilang ya, paling kalau misalkan temennya mulai bertingkah aneh, kayak sehat nggak sih? Paling kita dengerin aja, kita tanya dulu, kenapa sih, coba dulu ceritain dulu gitu. Kita coba jadi pendengar yang baik dulu, kita nggak usah banyak komentar, nggak usah banyak menilai, kita dengerin dulu aja, dia masalahnya apa, dia keluhannya apa, dia butuhnya apa, dengerin dulu aja. Nanti kalau misalkan dia udah tolong ini dong, pinjam duit jangan diarahin ke pinjol ya, itu nambah masalah yang ada. Jadi dengerin dulu aja, kalau kita bisa bantu sebisanya kita bantu, kalau misalkan kita nggak bisa bantu ya udah seenggaknya kita temenin, kita rangkul gitu, sekalipun nggak bisa bantu dalam bentuk materi atau apa, kita temenin dulu aja gitu. Tadi temennya sampai parah ya? Parahnya separah apa? Dosisnya berapa? Oh, jadi emang sudah merencanakan buat suicide. Jadi kalau misal sudah sampai separah itu, kamu sendiri sebagai temannya
jangan sendiri. Dan tinggalin. Jangan sendiri. Jadi gini, teman kamu sudah sampai separah itu, kamu jangan ngadepin dia sendirian. Tapi coba ajak orang-orang yang dipercaya atau ajak dia ketemu seseorang yang